Kudus, gabungan calon perangkat desa yang tergabung dalam wadah gerakan ranking 1/1, hasil tes seleksi perangkat desa oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Unpad menggelar jumpa pers di Taman Seribu Merpati Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 siang. Dalam jumpa pers tersebut kuasa hukum Garang 1 Dr. Budi Supriyatno, SH, MH, CLA, mengatakan, adik-adik dari calon perangkat desa terpilih telah melakukan langkah hukum yang dilayangkan ke Polda Jateng pada tanggal 24 November tahun 2023 kemarin. Lebih lanjut Dr. Budi menambahkan, kami sangat mengapresiasi dari pihak Polda Jateng yang bergerak cepat menanggapi surat aduan kami perihal tentang perangkat desa terpilih yang sampai sekarang belum dilantik. Berdasar surat nomor B107/XIRES 3/2023 Ditreskrimsus Polda Jateng yang melimpahkan surat aduan ke Polres Kudus, dan saat ini sudah puluhan kades dan pihak terkait yang diminta keterangan, imbuhnya. Ditanya tentang kepala desa kades mana saja yang diminta keterangan di Polres Kudus, Dr. Budi Supriyatno menegaskan bahwa pihak kepolisian masih merahasiakan kades dan perangkat desa mana saja yang dipanggil. Yang jelas ini dalam proses diminta keterangan, jika nanti ada para pihak yang ditetapkan tersangka, bisa saja hal tersebut bisa terjadi, karena dari pihak kepolisian hanya dapat memproses tindak pidana korupsinya tipikor mengenai pelantikan perangkat desa itu bukan ranah pihak kepolisian, jelasnya. Sementara itu, Intan Permata Dewi Koordinator Garang 1 Kecamatan Kaliwungu, Jati, Undaan, Dawe, dan Jekulo mengatakan, dirinya telah berupaya sekuat tenaga demi untuk memperoleh kepastian hukum di Kudus demi tegaknya supremasi hukum di Kudus. Berbagai langkah dilakukan oleh Intan Permata Dewi, mulai dari aksi damai hingga audiensi dengan beberapa pihak terkait belum juga membuahkan hasil. Bahkan kemarin pada tanggal 30 Januari tahun 2024 audiensi dengan PEJ Bupati Kudus Muhammad Hasan Cabibi pun belum juga ditemui. Saya yakin proses hukum yang kami lakukan saat ini akan membuahkan hasil, karena dari pihak Polda Jateng yang dalam hal ini dilimpahkan ke Polres Kudus sudah ada 30 kades dan perangkat yang dipanggil dan diminta keterangan, katanya. Bahwa sesuai dengan keputusan Bupati Kudus No 141/91/2023 bahwa untuk segera melantik desa terpilih, yang kami tunggu adalah pelantikan, pasca putusan perkara nomor 26 PDT, G, 2023 PN Kets yang pada intinya perkara tersebut dijadikan dasar untuk pelaksanaan pelantikan, namun juga tidak dilaksanakan oleh 51 kades. 1. Bahwa pengadaan pengisian perangkat desa se-Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dan telah selesai. Selanjutnya secara yuridis kepala desa melaksanakan pengangkatan, pelantikan, dan pengucapan sumpah janji perangkat desa se-Kabupaten Kudus. 2. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tugas kewenangan Kades se-Kabupaten Kudus wajib melaksanakannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa berwenang, huruf B berbunyi, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. 3. Bahwa salah satu prinsip penting dalam hukum administrasi negara adalah asas presumptio iusta causal yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Koordinator, jadi seluruh teman-teman perangkat desa terpilih itu ada contoh di Kecamatan Jati, Kaliwungu, terus bagian ada dari Undaan, Mejobo, Dawe, itu mengkuasakan kepada koordinatornya masing-masing, di mana kami selaku koordinator di wilayah masing-masing tersebut melakukan kuasa kepada lawyer kami, Dr. Budi dan tim,
Terkait dengan tindak lanjut Polres, sebelumnya kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Kudus dan jajarannya, karena proses hukum saat ini ditindaklanjuti dengan cepat dan proses penyidikan telah berjalan. Untuk kades mana saja memang pernah kami tanyakan kepada pihak kepolisian, itu masih menjadi rahasia dari pihak kepolisian. Seperti itu. Memang selama ini dipanggil ya Pak ya? Ya, untuk kades sudah ada beberapa pemanggilan, tetapi dari kepolisian menyampaikan bahwa semua kades yang belum dilantik akan melakukan proses pemanggilan. Dengan laporan ini harapannya dari jajaran apa sih? Kalau harapan dari kami terkait merupakan prades terpilih, memang tuntutan kami satu adalah pelantikan secara pasti, bahwa ini adalah sudah lewat tahun yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022-2023 kemarin sesuai dengan anggarannya. Jadi tuntutan kami adalah pelantikan. Terkait proses hukum yang berjalan, kita hormati. Pelaporan dilakukan kapan? Pelaporan dilakukan pada bulan November, 24 November di Polda, di mana Polda menindaklanjuti dan menginstruksikan Polres, tetapi dalam hal ini Polda tetap mengawal dari proses penyidikan Polres. Tuntutannya laporannya Kalau terkait dengan tuntutan di kepolisian itu bahasa-bahasa hukum dari lawyer kami yang Jadi begini, terkait dengan prades yang tidak kunjung dilantik sudah habis tahun anggaran 2023. Sebetulnya kan tujuan kami di sini ini kan agar adik-adik dilantik. Tapi oleh karena permasalahan ini sudah bergulir, karena ini Pemda tidak ada kepastian hukum, adik-adik menempuh proses hukum, dan ternyata di kepolisian, di Polda menyampaikan kami hanya bisa menjangkau perkara hukumnya saja, untuk pelantikan kami tidak berwenang di situ. Nah, dari Polda sendiri akhirnya menerima permasalahan ini, akhirnya dilakukan proses hukumnya. Siapa yang nanti tidak melantik dan itu indikasinya nanti dugaan kerugian negara, ya maka nanti siapa yang akan ditetapkan tersangka yang menghalang-halangi pengadaan terkait pengisian perangkat desa yang menggunakan APBD tahun anggaran 2023. Ini sudah 2024. Asalnya kerugian negara berapa? Ini Kerugian negara berapa ketika tidak dilantik? ini belum disampaikan kepada kepolisian. Ini nanti akan kerjasama dengan pihak yang terkait. Nah, untuk suratnya yang dari Polda ini yang diserahkan kepada kami di sini sudah ada ini. Bentar. Kalau nanti pengen tahu bahwa surat dari Polda diserahkan ke Polres. asalnya Ini pasalnya belum ditentukan, tapi sudah masuk di Krimsus. Ada nih Pak, nomor perkaranya atau nomor yang terdaftarnya berapa itu? Kalau ini sifatnya masih pengaduan. Untuk prosesnya sudah sampai pada tahapan pemeriksaan pihak-pihak. Lebih kepada menghalang-halangi penyalahgunaan kekuasaan. Iya, penyalahgunaan kekuasaan, karena tahun anggaran 2023 yang seharusnya sudah dilantik, ternyata outputnya sampai 2024 itu ada yang tidak melantik. Nanti ini yang dilaporkan bupati atau dinas terkait. Nah, ini masih dalam pemeriksaan dari kepolisian. Siapa yang sebetulnya menghalang-halangi di sini? Ada yang pengen tahu suratnya dari Polda? Boleh Pak? Ya, Boleh Pak. Pak.